yabsuta lahu fi rizqihi wa ay yang tasa'u fi asarihi falyasil rahimah. Ini satu pernyataan dari Rasul, ya, yang kemarin sudah kita kaji, bahwa Allah bahwa Allah memberikan penghargaan kepada orang-orang yang bersilaturahim, yang sering menyambung tali persaudaraan dengan dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Akhrajahul Bukhari. Wa an Jubair bin Mut'im, dan saking sahabat Jubair bin Mut'im, kala cerita sapa sahabat Jubair, kala ngendika sapa Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda dari hadis yang sanadnya dari sahabat Jubair bin Mut'im dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang mana sabdanya Gusti Rasul berbunyi, la yadkhulul jannah qati'un. La yadkhulul jannah, ora bakal mlebu swarga sapa qati'un, wong sing mutus. Wong sing mutus. Yakni ngesakaken sapa ingsun, ya, qati'un rahimin. Qati'un rahimin, orang yang memutus tali silaturahim, ya. Jadi yang dimaksud ulama Gusti Rasul qati'un itu qati'un rahimin. Ya, muttafaqun alaih. Salah satu dari hal yang diperintahkan oleh Rasul adalah untuk menyambung tali persaudaraan. Berarti salah satu dari hal yang dilarang oleh Rasul yaitu adalah memutus tali persaudaraan. Ya. Karena orang yang memutus tali persaudaraan, ini kata Rasul, akan terputus pula dari rahmat Gusti Allah. Yang mana rahmatnya Gusti Allah itu berkelanjutan dari semenjak manusia itu hidup di dunia sampai nanti dia di akhirat. Goalnya itu mlebu swarga. Ya, masuk surga. Ya. Gule iku mlebu swarga. Surga itu kenikmatan Gusti Allah yang diberikan khusus kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. Di dalam atau orang yang mendapatkan kenikmatan akhirat yang berupa surga, ini tidak ada istilah istijrat, tidak ada pengeluluan. Apa istijrat itu? Nah, cara orang Jawa itu ngelulu. Apa Ki? Bahasa Indonesianya apa? Istilah ngelulu itu. Dikai terus diujo itu loh apa? Istilahnya kalau Gusti Allah melulu memberikan istijrat kepada orang itu, walaupun orang itu iman, kafir, tetap dikai. Ya. Jadi kata Allah, kalau kau melihat orang yang mendapatkan kenikmatan dariku, kemudian dia selalu masih dalam gelimang kekafiran, maka itu namanya istijrat. Istijrat. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini, ya, ini statusnya kita ini kurang jelas. Ya, ini rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita atau istijrat kepada kita. Awake dhewe kalau perlu setiap kali itu
meneliti. Dipikir-pikir aku iki sembahyang ya biasa-biasa wae. Aku poso sunnah ya ora tau, ngaji sak senengku. Tapi tak delok-delok nikmat yang ada yang aku terima itu jauh lebih daripada yang didapatkan orang lain. Kok koyok-koyok gak sebanding karo amal ibadahku, dibanding kenikmatan Gusti Allah kepadaku. Wah, berarti ini istidrat. Yo. Boleh. Ha? Kata Sayyidina Umar gitu, hisab awakmu sik sadurunge dihisab. Termasuk kita mendapatkan kenikmatan kita hisab. Ya. Cara kita meneliti apakah yang Allah berikan kepada kita hari ini, kemarin ya, ini berbentuk karena rahmat atau istijratnya. Ya. Maka langkah kita adalah mengoreksi diri. Ya Allah, saya lihat-lihat, saya pikir-pikir, saya nilai-nilai diri saya ini ya dengan kenikmatan yang saya dapatkan kok enggak seimbang. Enggak seimbang. Ibadah saya ya begini-begini saja. Salat saya ya begini-begini saja. Ya. Baca Quran ya saya kadang-kadang malah sering tidak bacanya daripada baca Qurannya. Amal soleh ya gak tahu, sedekah ya ndak tahu. Tapi kenikmatan yang saya terima ya Allah jauh melampaui apa yang orang lain, orang-orang yang soleh dapatkan. Saya lihat orang itu ahli jamaah, saya lihat itu orang itu ahli ngaji, ahli darus. Dari dulu dia itu hanya mendapatkan kenikmatan berupa hanya punya sepeda, pakaiannya itu saja. Ya. Padahal mestinya dia lebih pantas untuk mendapatkan apa yang saya punya. Dia lebih pantas mendapatkan mobil daripada saya. Dia lebih pantas mendapatkan kehormatan di hadapan orang lain daripada saya. Ya Allah, berarti ini istijrat. Ngono le, ha? Allah, jadi ojo gampang apa iku, ojo gampang gumedhe, ojo gampang apa iku guyu nek oleh kenikmatan nang dunya iki. Ya, jangan gampang merasa lega. Jangan gampang merasa lega. Ya. Karena itu juga bisa berupa pemutusan rahmat. Mutusi rahmat Gusti Allah kepada kita. Mutus rahmati Allah kepada kita. Allah berikan apa yang kita mau, tapi Allah tutup kebahagiaan kita terhadap kebaikan. Minta uang dikasih uang, minta jabatan dikasih jabatan, ya. Minta apapun dituruti karo Gusti Allah. Tapi terhadap kebaikan kita tidak bahagia. Ya. Terhadap kebaikan kita tidak bahagia. Nah, sedekah susah, ada pengumuman bagi-bagi zakat susah. Ya, waduh, harta saya kalong gue zakat. Ada kiai, ada ustadz yang ngaji bab sedekah dia kurang senang. Ini bentuk daripada ini apa itu pemutusan rahmat Gusti Allah. Ketika seseorang memiliki sesuatu kemudian tidak gemar untuk melakukan kebaikan, ini berarti rahmatnya hilang. Kehilangan rahmat. Ibarat dikasih barang gak ono rasane, dikasih garam hilang asine, dikasih gula hilang legine. Paham, Din? Orang dikasih garam tapi gak asin, dikasih gula tapi gak manis, dikasih uang tapi gak payu. Gelem tak gak kamu? Nah, mau ndak garam? Ya? Dikasih garam tapi gak asin, dikasih gula tapi gak manis, dikasih uang tapi tidak laku. Apa jawabanmu? Buat apa kalau garam tidak asin? Buat apa gula kalau tidak manis? Buat apa uang kalau tidak laku?
Selebihnya kita mengatakan itu. Buat apa kita diberikan kekayaan sama Allah, diberikan kedudukan, diberikan kesehatan. Tapi kalau tidak diberikan kenikmatan untuk menikmati kesehatan, untuk menikmati kekayaan, untuk menikmati kedudukan. Percuma. Ya. Bagi seorang siapa yang bisa menikmati, tergantung tingkat kesolehan orang tersebut. Ya. Kalau orang itu seorang yang soleh, nikmat yang didapatkan ini tidak lain justru akan menambah syukur nang Gusti Allah. Menambah syukur. Menambah syukur. Kenapa? Bagi dia, karena bersyukur itu akan menghindarkan dari siksanya Gusti Allah atas nikmat yang dia beri, yang dia terima. Yang dia terima. Karena di balik pemberian Allah ini ada titipan-titipan, ada sesuatu yang bisa memakan kepada orang yang menerima. Bisa memakan nih, bisa memangsa. Ada istilah senjata makan tuan. Ada istilah senjata makan tuan. Yang Allah berikan jabatan, kalau jabatan enggak disyukuri, maka orang itu akan tergilas dengan jabatannya. Banyak orang diberi harta sama Allah, karena dia tidak mensyukuri, maka harta itu yang akan menghantam orang itu. Dihantam dengan hartanya sendiri. Ya, ditenggelamkan rasa kesenangannya, ditenggelamkan rasa kebahagiaannya, sehingga harta mencekik hidupnya. Dengan gelimang harta, dia jauh dari kebahagiaan. Yo. Menoleh. Jadi gawane nikmati Gusti Allah ya memang kudu syukur. Kudu syukur. Masya Allah, kudu syukur, ya, karena dibalik kenikmatan yang Allah berikan, jikalau engkau tidak bersyukur, malah engkau kufur, ya, apa yang terjadi? La in sakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna fi adabi lasati. Siksanya Allah jauh lebih berat dibanding kenikmatan yang kau terima. Oleh gak sepiro, oleh mung 7 miliar, oleh mung 7 miliar, hanya untuk 7 keturunan, tapi siksa dan azabmu selamanya tidak terbatas waktu. Loh, gak sepiro. Suwe-suwene nikmat itu dipemek turunanmu tok, awakmu, anakmu, putumu wis tok. Tapi siksamu sak lawas-lawase, kabeh kesiksa sak lawase tanpa batas waktu. Boleh. Ya, kita mensikapi nikmat itu kayak ngoniku. Biar apa? Terbesit dalam diri kita untuk mensyukuri nikmat. Setelah mensyukuri nikmat, kita akan menjaga silaturahim kita dengan siapapun. Sehingga ketika kita merasa lebih, kita tidak berusaha untuk memutus tali persaudaraan. Boleh. Ya, banyak kisahnya. Malin Kundang, misalnya Malin Kundang. Terus apa lagi? Kisah manusia batu. Kalau di Malaysia manusia batu, anak batu apa manusia batu. Terus kisah Malin Kundang. Kisah apa lagi? Alkoma. Kisah Alkoma. Kisah siapa lagi? Banyak kisah yang menceritakan seperti itu. Dalam Al-Quran. Al-Qurun, ya, yang tenggelam dan ditenggelamkan karena hartanya, kemudian tidak bersyukur. Terus siapa lagi selain Alkoma? Siapa namanya Rasul itu? Masya Allah, yang punya kambing banyak, akhirnya kambingnya itu siapa? Sailah siapa itu? Sailah Alkomar siapa itu? Bukan Musailamah, bukan siapa. Aduh lali aku ya Allah.
Yang datang kepada Rasul minta doa supaya didongakno soge. Begitu didongakno soge, soge temenan lali zakat, lali sembarang kalir. Ya Allah, mana itu siapa? Bukan Musailamah, bukan Musailamah, Musailamah Al-Kadzab itulah penusta. Mirip-mirip itu siapa? Siapa Lip? Siapa? Siapa Zaki? Haruslah, Masya Allah ngerti lah, cerita-cerita ngono iku, kisah-kisah itu cerita, apa itu kisah yang nyata. Ini populer kok. Sering saya ceritakan, lupa saya nama, ya Allah. Nek pas ngaji ini lali, gelak lali ya. Ya wis. Intinya begitu. Intinya ngono. Ya, janganlah kau memutus persaudaraan. Karena Allah tidak akan memasukkan surga bagi orang yang memutus persaudaraan. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, tahukah kita hal-hal apa yang menyebabkan seseorang memutus tali persaudaraan? Kita harus mengetahui sesuatu yang menyebabkan terjadinya perputusan hubungan. Ya. Nah ini yang harus kita hindari. Umumnya masalah beda pendapat, beda pendapatan, beda paham, beda pemikiran, beda status. Ya. Beda pendapat kemudian mengarah pada beda pendapatan. Ya. Terus kemudian beda paham dan beda pemikiran. Sehingga seorang ratu di Inggris mengatakan bahwa sesungguhnya di dunia ini tidak ada peperangan. Yang ada hanya karena beda pemahaman. Karena beda pemahaman itulah terjadi perang. Ya. Itu yang terjadi. Maka di dalam hal ini ketika seseorang mengalami atau merasa ada berbeda dengan yang lain, maka jangan berusaha untuk membenarkan pendapatnya. Ojo rumangsa sing bener pendapatmu. Dan kamu tidak berusaha menerima pendapat orang lain. Ya. Orang yang hidup pada masa zaman modern seperti ini, ya, orang harus berusaha bisa menerima perbedaan. Apalagi mahasiswa dan santri itu harus biasa hidup dengan perbedaan. Karena berbeda itu tidak harus bermusuhan. Ya. Tapi bagaimana dalam perbedaan itu ada kebersamaan. Ya. Maka Allah pun berfirman bahwa aku jadikan makhluk ini berbagai golongan untuk saling mengenal. Ya. Berbagai suku. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Maka ketika kamu cari pasangan hidup atau pasangan kerja, jangan cari kesamaannya, tapi carilah yang berbeda. Dan pasti ada perbedaan. Bagaimana di dalam perbedaan itu yang penting ada kemauan untuk bersama. Indahnya alam semesta ini karena harmonisasi. Ada pelangi ketika warnanya indah. Di mana indahnya pelangi? Karena warnanya berbeda. Ada kuning, ada biru, ada coklat, harmonisasi. Ya. Seandainya biru tok ya ndak indah. Merah tok ya ndak indah. Benar ya. Digambarkan jari 5 tangan kita ini, ya, jari tangan kita yang 5 ini. Kalau seandainya semua bunder kayak jempol kabeh ya gak apik. Ya, siapa? Ya, Surya. Kalau panjang semua kayak telunjuk ya nggak bagus. Kecil semua kayak kelingking ya nggak bagus. Yang bantu kayak begini.
Ono yang gede, ada yang agak pendek, ada yang panjang, ada yang kecil, yang kurus. 5. Indah ketika bersama. Ketika bersama. Gak iso. Yuno 3 hari podo gak iso. Tak bisa. Ya. Allah, Masya Allah, tidak bisa. Dan tidak indah. Kalau semua sama, tidak indah. Tidak indah. Tapi bagaimana di dalam perbedaan itu terus ada kebersamaan. Ya, sama tujuan. Ya, sama tujuan. Ya, karena sama tujuan. Karena kita berbeda untuk merangkak di situ. Saling kita bekerja sama. Kerjasama. Yang kecil menggendong yang kurus, yang kecil menggendorong yang besar menggendong yang kecil terus. Ya, bareng. Allah, Masya Allah. Ya leh. Maka yang menyebabkan kita menjadi putus, ya, memutus atau terputusnya persaudaraan itu harus kita hindari. Ya. Jangan karena perbedaan, hanya karena berbeda kita memutus tali persaudaraan. Ya. Kita walaupun berbeda dan terputus dan memang harus putus secara nasab, ya. Secara komunikasi, secara sebab. Kalau kita berbeda keyakinan, berbeda akidah. Itu yang harus putus. Yang harus putus. Ya. Kalau kita berbeda dengan keyakinan, dengan siapapun, walaupun dengan orang tua kita sendiri, dengan nasab kita sendiri harus putus. Harus putus. Ya. Putus tali apa itu? Nasabnya. Tapi ketika tali nasab itu putus, nah persaudaraan pun tidak perlu putus. Karena banyak para sahabat Rasul dulu itu yang masuk Islam kemudian dibenci sama orang tuanya. Bahkan ada yang ingin membunuh orang tuanya. Apa kata Rasul? Itu masih orang tua kah? Masih orang tua kamu. Berbuat baiklah. Ya, walaupun nasab putus, sebab beda akidah. Jadi kalau ada seorang yang masuk Islam atau ada seorang yang tiba-tiba murtad, maka nasabnya putus. Nasabnya putus dan termasuk hak-hak nasab dia, termasuk mendapat waris, putus. So. Ya. Soal itu artinya apa? Kalau dia sudah murtad, ya ini sudah terputus kok rahmati Gusti Allah. Dan rahmati Gusti Allah yang paling tinggi yaitu ketika seorang diberikan ketetapan iman. Nikmat yang luar biasa. Allah, Masya Allah, janganlah engkau berputus tali perhubungan ketika engkau berbeda pendapat, berbeda partai, berbeda pilihan. Ya, berbeda pilihan. Di Indonesia, di negara yang sudah demokratis, ini Indonesia dikatakan negara yang demokratis. Ya, tapi dikatakan demokratis kok saya kira kok belum dewasa sekali. Karena banyak orang yang berbeda pendapat satu sama lainnya, sak kampung beda pendapat, sak dulur beda pendapat, beda pilihan jadi musuhan. Musuhan gara-gara beda partai, beda coblosan. Ini tidak benar, itu tidak dewasa. Beda itu biasa. Beda itu biasa. Yo ya. Masya Allah. Tapi memang di dalam perbedaan ini kadang-kadang mengurangi rasa nyaman. Rasa nyaman. Mengurangi rasa nyaman. Dan ini nilai ibadah juga.
Kalau kita mendapatkan sesuatu yang kurang nyaman karena suatu hubungan, tapi kita tetap menjaga harmonis, menjaga stabilitas hubungan itu agar tidak terganggu, tetap santun, tetap apik, tetap sowan. Ini masya Allah ibadah. 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 Ya Allah. Yes. Begitulah, masya Allah. Ini bukan perkara kecil, bukan perkara kecil. Kalau Allah katakan layat, kalau Rasul menyampaikan begini ya, layat khul jannah, orang bakal mlebu swarga. Ya. Karena puncak akhir daripada manusia ketika hidup di dunia ini, dia pasti tujuannya swarga. Ya, karena itu yang dijanjikan sama Allah, reward yang Allah berikan. Kalau Allah ridho dengan makhluknya, dengan hambanya, maka Allah akan hadiahkan orang itu surga. Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, macam-macam swarga. Kayak no. Ya. Sehingga mungkin menjadi cetak biru untuk blueprint untuk menjadi perjalanan kita sebagai langkah sukses seseorang, ya. Targetnya itu surga. Swarga. Kalau sudah diplot sama Rasul, gak bakal mlebu swarga, apa artinya urip? Nah, buat apa kita hidup kalau kita nanti tidak bisa mlebu swarga? Wis nang dunya gak enak, mati mlebu neraka, masya Allah. Itu jenenge apa? Soro dunia akhirat. Sengsara dunia ndak nikmat. Ya. Ya Le. Apa yang kemarin kita prinsipkan? Zaki, prinsipnya apa? Muda hidup foya-foya, kaya tua kaya raya, mati masuk surga. Mantap. Kan? Mantap, itu spesial pakai telur double ya. Lagi, Allah target. Ya, makanya hadis-hadis yang begini yang sederhana kalimatnya ini maknanya dalam dan ini sudah merupakan satu intisari ya. Kalau katakan ada es itu dingin, yang lebih dingin itu inti esnya. Ya. Yang didingin itu inti esnya. Hidup kenikmatan itu banyak. Yang inti kenikmatan itu adalah surga. Inti di dalam inti yaitu ketika di surga apa? Melihat wajah Allah. Nek gak mlebu swarga ya gak iso ndelok wajah Gusti Allah. Masuk surga dulu. Nek mlebu swarga tok gak iso, endi iso ndelok wajah Gusti Allah. Nah, Surya paham Surya? Hah? Paham enggak? Aldi paham enggak Aldi itu? Jangan mantuk-mantuk tok Aldi itu. Nah. Aldi itu mantuk-mantuk tok, mana ajung barang itu. Allah, yang ngono le, ya. Target harus hidup itu tahapan. Mana ini target utama kita? Ya, target utama kita memang adalah apa yang Allah janjikan. Atau Allah sendiri itu target kita. Dapat apa? Ridhoi Gusti Allah. Oleh ridhoi Gusti Allah. Yang penting oleh ridhoi Gusti Allah. Ini kalau orang sufi ya mengkajinya. Yang penting oleh ridhoi Gusti Allah, urip disenengi Gusti Allah. Neraka swarga gak penting. Oh, ini sudah tingkatannya orang sufi ya. Kadang-kadang kalau kita bicara sebab kalangan seperti orang-orang beliau-beliau yang seperti itu, ya kita kok belum kelasnya. Ya. Ketika sudah merujuk apa itu sampai kepada kalimat ridho, yang penting oleh ridho Gusti Allah. Swarga neraka gak penting. Ya. Artinya apa? Mlebu neraka pun nek diridhoi Gusti Allah gak masalah. Nek aku ya emoh. Ya emoh lah. Ya. Kalau ukuran kita, yang penting oleh ridho ya oleh ridho Gusti Allah. Jangan bicara surga neraka tidak penting.
penting. Orang neraka itu tempatnya orang yang tidak diridhoi Gusti Allah. Tapi kalau dari kalangan sufi lebih dahsyat lagi mengatakan, apapun yang Allah ciptakan tergantung Gusti Allah. Api pun yang panas menurut pandangan kita, ketika Allah menghendaki dingin buat Ibrahim, api pun dingin. Bahkan Nabi Ibrahim mendapatkan kenikmatan ketika dibakar dalam api. Apa terjadi? Karena Allah ridho dengan apinya. Loh, ngono le. Ya. Allah ridha dengan apinya. Allah ridha dengan Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim keluar dari api selama 40 hari dibakar, Nabi Ibrahim tambah gemuk, tambah ganteng. Uang sampai heran, ya Allah, uang diobong mestine tambah gosong, tambah entek, iki metu tambah ganteng, tambah lemu. 40 dino 40 hari ndak makan saja kurus. Ya. Surya poso sak minggu wis kurus kabeh, ya. Hah? Pak meneh 40 dino gak sahur. Yalah, masyaallah. Karek otot karek balung tok. Nabi Ibrahim tidak makan 40 hari tambah gemuk padahal diobong lagi, dibakar lagi. Metu tambah ganteng, auranya wah bersinar. Ini orang-orang sufi memang dalam beliau mengambil apa itu hikmah-hikmah apa yang ada dalam Al-Qur'an. Sehingga terbesit terucap satu, sing penting oleh ridhoi Gusti Allah. Surga neraka gak penting, melarat sugih gak penting. Melarat nek diridhoi Gusti Allah enak. Neraka nek diridhoi Gusti Allah enak. Nah, apapun ketika mendapat ridhonya Gusti Allah, nang di panggonanmu, di mana tempatmu berada pasti nyaman karena Gusti Allah ridho. Itu tingkatannya. Nek tingkatannya awake dhewe masih tingkatan playgroup ya. Tingkatan playgroup. Sing penting golek ridho Gusti Allah, sing normal ya apa oleh swarga Gusti Allah. Oleh swarga Gusti Allah. Masya Allah. Ya, ngono. Utamakan bahwa kita selalu menjalin hubungan, komunikasi dengan siapapun. Salah satu adalah ketika seseorang bertanya kepada Rasul, birrul walidain diantaranya apa? Menyambung tali persaudaraan, menyambung hubungan kepada teman-temannya ayahmu. Duduk kancamu tok. Di antaranya kalau kamu menyambung komunikasi dengan teman orang tuamu. Ya. Di atas kita levelnya, senior kita, orang tua kita enggak ada. Tapi karena orang tua kita dulu pernah berhubungan dengan keluarga yang lain, kita hubungi lagi. Itu birrul walidain. Ya. Menyambung pertemanan, menyambung komunikasi dengan teman-teman dan kerabatnya orang tua kita. Ini termasuk birrul walidain. Ya. Sedangkan hari ini yang terjadi, Masya Allah, seorang anak tidak akan pernah tahu di mana komunikasi bapaknya. Seorang anak tidak akan pernah tahu seberapa jauh hubungan komunikasi dan pertemanan orang tuanya. Sehingga ketika orang tua meninggal, anak tidak punya teman yang sebaya dengan orang tuanya. Dia akan berteman dengan teman-teman di bawah sesamanya. Akhirnya apa? Generasi terputus. Generasi terputus. Generasi pedot. Ketika generasi putus, kekerabatan seperti menjadi rentan. Apa rentan itu? Gripis, rantas. Tidak hanya rantas, begitu kena masa, begitu kena persoalan sedikit putus. Bahkan seakan-akan tidak pernah ada jalur persaudaraan antara generasi yang dulu dengan sekarang. No. Jalinlah komunikasi, jalinlah hubungan dengan orang-orang yang menjadi teman orang tuamu. Ya, saudara-saudaramu. Ya, sehingga kerabat-kerabat itu
antara kalau kita melihat seperti MLM, seperti apa itu akar serabut, di mana yang atas itu kemudian berkembang ke bawah, semakin lama semakin banyak. Begitu melihat ke atas, orang yang bawah ini akan seharusnya dia akan banyak menemukan jalur-jalur di mana tidak ada apa itu pemisah antara satu sama lainnya. Si A ini saudara karena dulu adalah adik atau kerabat keponakan dari mbahnya. Si B ini adalah saudara, masih bisa komunikasi karena ini sepupu dari pamannya. Terus nyambung. Ya. Satu lagi yang menyebabkan seseorang itu terputus hubungan itu karena status sosial. Status sosial. Status sosial. Ya, karena seseorang merasa lebih. Status sosial. Ya, yang diawali pada satu kedudukan derajat apa itu golongan dan juga karena ekonomi. Ekonomi iku anake sapa? Iku duwe apa? Nah, ini ketika itu dijadikan satu landasan bagi pergaulan seseorang atau masyarakat, maka jangan harap akan ada persatuan dan tersambungnya silaturahim. Karena semuanya diukur oleh kehormatan itu. Seperti dalam agama tertentu ada kasta. Kastanya apa? Kasta, levelitas, ada brahmana, ada apa? Ada berapa kasta itu? Ada 4. Ada Sudra, ada Brahman, ada Arya, ada apa lagi itu? Ya. Masya Allah, untung Islam tidak seperti itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Maka ini yang harus kita harus kita sampaikan dalam diri kita minimal buat diri kita dan kaum kita bahwa tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Ya, tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan komunikasi hubungan ya antara satu dengan lainnya. Sing mutus sing gak mlebu swarga. Nek gak mlebu swarga kaya apa urip nang donya? Kaya apa? Gak bakal iso urip nang swarga. Lho ngono lho. Itulah apa itu pernyataan Gusti Rasul. Masya Allah muttafaqun alaih. Ya. Wa an coba lagi. Wa anil Mughirah bin Syu'bah langsung sahabat Mughirah bin Syu'bah. Oh, itu yang Sa'labah. Sa'labah itu yang dulu orang miskin yang minta doa kepada Rasul untuk dijadikan kaya, dimodali 2 ekor kambing sama Rasul, didoakan. Itu Sa'labah, ya. Akhirnya betul-betul menjadi orang yang kaya dari 2 ekor kambing yang dibawai Rasul itu jadi kota Madinah. Ini enggak cukup buat nyimpen kambingnya Sa'labah. Sa'labah, namanya Sa'labah, ya. Yang kemudian ketika diminta zakat sama Rasul, malah yang disuruh Rasul disuruh balik. Ya, disuruh yang seakan-akan ada kalimat mentang-mentang Rasul itu ya kok sekarang minta saya suruh, pokoknya sudah menyuruh yang diutus Rasul balik diembel-embel dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Allah, itu Sa'labah. Akhirnya didoakan sama Rasul, habis hartanya, habis kembali. Ya Allah, Sa'labah, ya. Masya Allah ya. Intinya apa? Agar kita tidak menjadi sosok yang mudah untuk memutus hubungan, ya, maka kita harus belajar menerima perbedaan. Belajar untuk merendahkan hati dan diri kita. Ya, belajar. Ya, ojo ngregani awake dhuwur-dhuwur. Ojo ngregani awake dhuwur-dhuwur.
Kata Imam Ghazali kan begitu. Kata Imam Syekh Abdul Qadir juga gitu. Ya, anggap orang lain lebih baik daripada kita. Bahkan kita memandang anak kecil jauh lebih baik daripada kita. Nek ketemu arek cilik, masya Allah mulianya anak kecil ini. Ya, masih belum berbuat dosa. Tidak seperti saya yang sudah banyak dosa. Kalau melihat orang yang jauh lebih besar daripada kita, ya Allah, orang itu telah selamat waktunya. Jauh lebih lama daripada saya. Dia sudah mendapatkan banyak kenikmatan. Saya belum pernah melakukan amal-amalan yang baik. Terus dilok wong apik tok. Dilok wong apik tok. Ya. Bagaimana kalau kita ke sana datang atau mau ke tempat seseorang untuk bersilaturahim kemudian ditolak? Itu bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Urusanmu menyambung tali persaudaraan dan memelihara tali persaudaraan. Itu urusan kita. Nah, kalau orang yang memutus ya sudah. Bukan urusan kita, biar dia diurus sama Allah. Jadi, ya, jangan merasa lebih. Jangan merasa lebih. Termasuk kalau ada orang datang kepada kita yang dulu kenal sahabat dengan kita di kamar, di asrama, yang tampaknya kamu suatu saat dia datang kepadamu dengan suasana yang lain, dalam keadaan yang lain, kok dia butuh, ya. Terus suatu saat dia datang lagi kepadamu dengan perilaku dan keadaan yang sama. Terus akhirnya besok kamu buat HP-nya, kamu blokir. Wah, tak blokir HP ini. Kenapa? Udah nggak menguntungkan. Adalah nggak boleh seperti itu ya. Ya. Allah, masya Allah, ya. Allah, masya Allah. Jangan kau memutus tali persaudaraan karena resikonya terlalu berat. Resikonya terlalu berat. Apa resikonya tadi? Tidak masuk surga. Tak balen-baleni biar kamu paham. Ya. Gak mlebu swarga gak enak. Gak enak. Masya Allah, muka-muka awake dhewe dadi wong sing gampang nglanggengno persaudaraan ya. Wa anil Mughirah lan saking sahabat Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sang temene Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam qala. Dawuh sapa Gusti Rasul, innallaha harrama alaikum ukudul ummahat. Ukukul ummahat. Innallaha satamene Gusti Allah iku harrama ngaramaken sapa Gusti Allah alaikum ngatasi sira kabeh ngaramna apa? Ukukul ummahat ing wani ya pekerjaan kelakuan sing durhakane al ummahat ing para ibu. Bangsa ibu al ummahat para ibu. Kenapa disebut ummahat ini tidak sekedar ummi? Tapi ummahat, para ibu ini punya hal yang paling mendasar yaitu merawat. Ya, sapa ae sing merawat. Ya, siapa aja yang merawat dirimu? Ya, orang tua, ayah dan ibumu, bule dan pamanmu, siapapun yang merawat dirimu jangan pernah kau durhakai. Terutama ibu kandungmu yang betul-betul merawatmu. Wis meneh terusane. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Allahumma rfa'na wanfa'na wa amrina alam tanah wa alimna ma yarfa'una warzuqna ilman yarfa'una.